Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dari Komisi 11, Muhammad Misbahun, mengunjungi daerah pilihan Kota Probolinggo guna menggelar serap aspirasi bersama konstituen Sabtu 27 Februari 2021. Acara yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Probolinggo tersebut disambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Fernanda Zulkarnain. Reses ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan puluhan kader dari tingkat kecamatan dan kelurahan partai berlambang pohon beringin ini. Dalam kunjungannya, Misbahun menyampaikan peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Menurut Misbahun, Airlangga Hartanto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian telah memperlihatkan peranan pentingnya, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Wakil rakyat yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini menyebut Airlangga telah menggulirkan banyak kebijakan pro rakyat pada masa sulit. Sementara menurut Fernanda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, mengatakan bahwa dengan adanya serap aspirasi kali ini, selain bisa menampung aspirasi masyarakat di bawah, serap aspirasi ini memiliki peranan penting untuk mengembangkan kreasi dalam penanganan ekonomi di masa pandemi. Dalam acara tersebut, tampak pula hadir anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Partai Golkar lainnya, yakni Muklas Kurniawan, Farina Curun Inin, dan Masda Putri. Nah, dengan serap aspirasi kali ini, apa maksud dan tujuannya, Pak? Kita menyampaikan bahwa saat ini situasi pandemi sudah setahun. Setahun ini pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang serius bagaimana menangani pandemi itu sendiri dengan menerapkan 3M, 5M, kemudian vaksinasi, bantuan sosial, bantuan UMKM, dan sebagainya. Dan ini merupakan hasil karya dari Ketua Umum Partai Golkar sebagai Ketua PCPEN dan sebagai Ketua Pelaksananya dan sebagai Menko Perekonomian. Dan ini perlu disosialisasikan oleh kader Partai Golkar mengenai peran aktif Ketua Umum Partai Golkar ini. Untuk apa? Untuk diketahui. Dan kemudian bahwa kita secara serius dan sungguh-sungguh berusaha menangani dan mengatasi COVID-19 ini dengan vaksinasi yang sekarang sedang berjalan. Dan saya bersyukur ternyata Probolinggo ini vaksinasinya sudah masuk ke tahap kedua. Dan anggota dewannya juga sudah mulai divaksin di tahap ke-1. Dan ini kan menjadi bukti keseriusan pemerintah kita, baik itu di pusat, provinsi maupun di daerah mengenai vaksinasi. Dan kita berharap dengan adanya vaksinasi ini akan terbentuk herd immunity di komunitas masyarakat dan kemudian masyarakat kembali pada kehidupan normalnya. Dengan serap aspirasi yang ditaruh di Kota Probolinggo, apa yang akan diperoleh dari internal dan dampak yang akan dilakukan oleh DPD Kota Probolinggo? Ya, jadi intinya yang awal adalah ini sebuah bentuk komitmen dari anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di dapil kami, yaitu Pak Haji Muhammad Misbahun, bahwa beliau turun ke dapilnya menyerap aspirasi. Tentunya ini sangat membantu kami karena ada permasalahan-permasalahan di bawah yang bisa diperjuangkan oleh Pak Misbahun. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masyarakat khususnya Kota Probolinggo ingin diperjuangkan hak-haknya itu. Tingkat kehadiran hari ini apakah solid dari sistem dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pengurus internal DPD Kota? Betul. Kebetulan ini acara internal kami, seluruh pengurus pleno hadir, perwakilan dari Ormas, organisasi sayap dan Hasta Karya hadir, perwakilan dari pengurus kecamatan masing-masing hadir, dan perwakilan dari pengurus kelurahan masing-masing 29 kelurahan juga hadir. Langkah DPD Golkar dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Gimana? Langkah DPD Golkar untuk 1 tahun peringatan masa pandemi ini, apa upaya untuk menangkal masa-masa sulit seperti ekonomi sekarang? Ya, tentunya tadi dari struktur pusat sudah dijelaskan oleh Pak Misbahun langkah-langkah Partai Golkar. Di daerah kami pun memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait dengan imbas dari pandemi tersebut. Karena bagaimanapun juga di Kota Probolinggo juga terimbas, kita memiliki APBD yang kita perjuangkan untuk kembali kepada masyarakat. Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV Kita melaporkan.
TV.